Shalom, selamat pagi sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini pada hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang kelima dengan warna liturgi adalah ungu. Adapun kuntum pada hari ini mengambil tema berada di dalam dosa berarti mati. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 102 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 16 sampai dengan 20. Sementara untuk bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021, tanggal 31 Maret tahun 2020, dan tanggal 9 April tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, kalau dalam bacaan pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, diceritakan bahwa bangsa Israel harus mati karena dosa dan ketidakpercayaan mereka pada Tuhan. Maka dalam bacaan Injil pada hari ini, dalam Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30, disebutkan bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengatasi masalah dosa. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan bahkan bermaksud membunuhnya, Yesus Kristus berulang kali menyatakan kealahannya melalui frasa ego eimi yang muncul di Injil Yohanes 8 ayat 12, 18, 24, dan 28. Dalam bagian tersebut, Yesus Kristus menegaskan bahwa Ia adalah Mesias, Anak Allah. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 21 dikatakan bahwa orang berdosa, yakni orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak dapat bersama dengannya. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mati, artinya tidak dapat bersekutu dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Bapa hanya dapat terjadi melalui persekutuan dengan Yesus Kristus. Sementara di dalam Injil Yohanes 8 ayat 23 ditegaskan bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapa. Orang yang tidak percaya dikatakan berasal dari dunia ini. Dunia menolak Allah Bapa dan karenanya dikatakan dunia yang berdosa. Ada jalinan hubungan erat antara dosa, tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan mati karena tidak memiliki persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dosa, apapun bentuknya, mengakibatkan kematian. Mati berarti tidak memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus.
Bagaimana persekutuan ini tercipta? Persekutuan hanya dapat lahir melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik atau amal ibadah, atau moral yang tinggi, atau kesalehan spiritual yang keras semata. Tanpa Yesus Kristus ia akan mati. Tanpa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah, manusia tetap berada di dalam dosa. Bagaimanakah kealahannya terungkap? Melalui perkataan dan perbuatannya, Yesus Kristus berkali-kali mengatakan bahwa ia berasal dari Allah Bapa dan diutus oleh Allah Bapa. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, 26, dan 29. Terlebih lagi Yesus Kristus mengajarkan bahwa kealahannya akan terungkap dengan jelas melalui salib. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 28 sampai dengan 29. Melalui perbuatan Yesus Kristus di kayu salib, akan terungkap jelas bahwa ia adalah Mesias, Anak Allah. Perbuatan Yesus Kristus di kayu salib merupakan puncak pengungkapan dirinya. Di luar salib, manusia tidak dapat mengenal kedalaman kealahan Yesus Kristus. Di luar salib, manusia tak dapat beroleh harapan kasih Allah yang menyelesaikan masalah dosa. Ketika Yesus Kristus menyatakan hal ini, akhirnya banyak orang yang percaya kepadanya. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka manusia tetap berada di dalam dosa. Berada di dalam dosa berarti mati, karena tanpa persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat pagi, terima kasih dan salam.